Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil poster kami dengan judul Sistem Koordinat Kartesius, Integrasi Sistem Koordinat dalam Perencanaan Infrastruktur Kasus Menara Telekomunikasi. Dengan dosen pengampu Ibu Nina Agustianingrum SPD MPD dan Bapak Dr. Megita Dwi Pamungkas SPD MPD. Pendahuluan yaitu penggunaan berbagai media komunikasi yang seperti yang kita tahu ada smartphone, gawai, laptop komputer membutuhkan suatu koneksi atau penyedia layanannya. Nah, menara telekomunikasi ini membantu para operator seluler untuk menyediakan layanan tersebut. Nah, dengan kata lain, pembangunan menara telekomunikasi ini harus memperhatikan berbagai faktor. Salah satunya yaitu keamanan, lingkungan, dan penataan ruang agar kualitas sinyalnya itu sangat baik. Oleh karena itu, kami melakukan analisis mengenai pembangunan menara telekomunikasi ini yang tepat dengan sistem koordinat Kartesius dimensi 3. Selanjutnya yaitu materi sistem koordinat Kartesius yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk konsep utama geometri analitik ruang yang berkaitan dengan topik yang kami pilih, yaitu terkait kasus menara telekomunikasi, adalah sistem koordinat Kartesius. Dalam ruang dimensi 3, sistem koordinat Kartesius memiliki tiga sumbu koordinat yang saling tegak lurus. Ketiga sumbu tersebut adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Setiap titik P dalam ruang dimensi 3 dinyatakan sebagai P, X, Y, Z seperti pada gambar 1. Kemudian misalkan kita memiliki tiga titik dalam ruang kartesius, yaitu ada titik A, X1, Y1, Z1, titik B, X2, Y2, Z2, dan titik C, X3, Y3, Z3, maka sentroid G adalah rata-rata dari ketiga koordinat tersebut. Dapat kita tuliskan sebagai berikut. G, X1 plus X2 plus X3 dibagi 3, Y1 plus Y2 plus Y3 dibagi 3, Z1 plus Z2 plus Z3 dibagi 3, yang nantinya sehingga akan didapatkan titik koordinat G, X, Y, Z. Selanjutnya untuk kasus dalam kehidupan nyata akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, masuk ke dalam kasus dalam kehidupan nyata, yaitu sebuah perusahaan telekomunikasi ingin membangun sebuah menara pemancar baru untuk meningkatkan cakupan sinyal di suatu wilayah. Menara ini harus terhubung dengan tiga titik penting. Ya, satu, stasiun pusat sebagai lokasi utama pemrosesan sinyal, dua, kawasan permukiman padat sebagai target utama perluasan sinyal, tiga, sumber listrik untuk pasokan daya menara. Untuk menentukan posisi optimal menara, tim insinyur menggunakan sistem koordinat Kartesius. Data lokasi dalam koordinat Kartesius adalah sebagai berikut. Stasiun pusat itu A dengan titik 230 meter di permukaan tanah, permukiman B dengan titik 5-10 meter, sumber listrik C 114 meter di atas bukit. Dengan tujuan adalah menentukan koordinat menara T yang memiliki jarak minimal ke semua titik A, B, dan C. Kemudian dilanjut penyelesaian. Baik, untuk penyelesaian dari kasus dalam kehidupan nyata diilustrasikan pada gambar berikut, yaitu ada menara telekomunikasi, pemukiman, sumber listrik, dan pusat sinyal. Nah, pada tahap pertama kita perlu menganalisis dalam koordinat kartesius menara sebaiknya berada di titik rata-rata atau sentroid untuk meminimalkan total jarak. Jadi, kita perlu mencari titik rata-rata dari ketiga titik tersebut, yaitu dari pemukiman, sumber listrik, dan pusat sinyal. Maka kita dapatkan yaitu T sama dengan 2 plus 5 plus 1 dibagi 3, kemudian 3 min 1 plus 1 dibagi 3, dan 0 plus 0 plus 4 dibagi 3. Maka kita mendapatkan titik rata-rata atau sentroid, yaitu di titik T 8/3, 1,4/3. Nah, pada kesimpulannya, konsep sistem koordinat kartesius digunakan dalam menentukan koordinat T yang memiliki jarak minimal ke semua titik A, yaitu stasiun pusat, titik B, yaitu pemukiman, dan titik C, yaitu sumber listrik. Maka titik T berada di 8/3, 1,4/3. Berikut juga daftar pustaka yang kami cantumkan untuk mencari atau menganalisis pada kasus di kehidupan nyata pada materi sistem koordinat kartesius pada integrasi sistem koordinat dalam perencanaan infrastruktur, yaitu kasus menara telekomunikasi. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.